Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini ya melanjutkan perkuliahan kita di pertemuan sekarang ke-7 ya, dengan bab masih seperti sebelumnya, yaitu tentang tekanan tanah ke samping atau lateral. Kita ke bagian 3, yaitu tekanan tanah aktif dan pasif. Untuk hari ini adalah kondisi urugan. Di atasnya ada beban merata atau surges. Kemudian ada juga tanah urugan juga, di mana berkohesi gitu ya. Untuk tekanan tanah aktif dan pasif seperti itu. Kalau sebelumnya kemarin kan ini ya tanah biasa sama tanah yang terendam oleh air ya. Oke, ini yang sebelumnya. Sebentar ya. Jadi sekarang kita masih ya tanah aktif dan pasif. Yang selanjutnya adalah kita masuk ke kasus urugan di belakang tembok atau backfill. Tanah tidak berkohesi ya. Tidak berkohesi itu berarti kohesinya 0. Terendam air sebagian dan diberi beban surges ya. Atau beban merata di atasnya. Ini adalah contoh suatu kondisi tanah tadi yang dibebani ya. Untuk kondisi tanah aktif, kalau aktif tuh sudutnya 45 per friksi per 2 ya. Dimana ada air, muka air tanah, terendam air, mulai ada air saat kedalaman H1 ya. Total kedalaman adalah H. Beban merata kita tambahkan dengan Q kecil. Kemudian ini di atas muka air tanah, berat volume, ada friksi juga. Di bawah muka air tanah, ada berat volume saturated dan friksi juga. Tentu friksinya berbeda ya antara atas dan bawah. Nah, bagaimana untuk menggambarkannya? Nah, di sini Anda bisa lihat kalau tanpa ada beban surges, itu kan bentuknya langsung segitiga ya. Tapi di sini ada sebuah persegi panjang dari awal, dari paling atas permukaan sampai ke paling bawah. Ini punya siapa? Ini adalah punyanya akibat surges. Beban Q. Jadi beban Q itu akan bekerja dari kedalaman 0, Z0. Jadi kalau digambarkan, ini kalau digabung bentuknya seperti ini. Cuma kalau dipisahkan, itu bentuknya persegi gitu ya. Saya coba gambarkan. Jadi kalau kita gambarkan, jadi awalnya dia itu ini persegi ini sendiri. Ini adalah beban akibat Q ya. Tekanan akibat Q. Nah, jadi seperti ini. Ya. Nah, ini akibat Q. Jadi kalau dipisahkan, bisa misalkan memisahin ya. Jadi awalnya itu terpisah. Sebentar. Jangan kita copy. Jadi awalnya itu terpisah ya. Ini akibat Q sendiri. Ini jadi awalnya ini akibat berat volume ya. Kemudian ini akibat KA itu yang ini, di kotak. Jadi kalau kita gabungkan, ya tinggal digabung gini ya. Set. Jadinya seperti ini.
arahnya sama, arahnya keluar ya, menyebabkan tekanan ke samping, arah ke kiri, panahnya ke kiri sama ya. Jadi seperti itu ya, prosesnya seperti itu. Ya. GKA. Nah, kemudian sebelahnya biasa aja seperti kasus pertemuan kemarin ya, yang terendam oleh air sebagian, di mana kita sepakati semua bahwasannya tegangan aktif itu sama dengan KA dikali tegangan vertikal, tegangan efektif aktif ya. Nah, ini prosesnya pada Z sama dengan 0. Kalau berdasarkan kedalaman ya nilai tegangan aktifnya 0, ya kan? Cuma kalau di sini karena di atas itu sudah ada beban merata, mulai dari kedalaman 0 sudah ada tekanan ya. Sudah ada tekanannya, yaitu maka tekanan atau tegangannya pada kedalaman 0, tegangan V-nya adalah Q aja tegangannya, ya kan? Tegangan V ya. Kalau tegangan A, karena di sini kita kan mengkalikan koefisien ya, koefisien tanah kondisi aktif, maka tegangan A akset di Z0 adalah KA dikalikan dengan kalikan tegangan V ya, harusnya tegangan V bukan Z ya. KA kali tegangan V, saya ganti dulu ya. Ini salah. Tegangan V. Mana ya tegangan? Masa ketemu ya? Udah. Nih. Oke. Tegangan V. Tegangan V nya kecil ya. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi seperti itu, berarti ini harusnya adalah KA dikalikan tegangan vertikal ya. Bukan itu. Sehingga KA-nya kan KA, tegangan vertikalnya di Z0 adalah Q. Berarti KA kali Q. Oke? Berarti sama ya. Seperti itu. Pada kedalaman H1, ini berarti belum ada air ya. Z sama dengan H1. Kalau Z H1, maka tegangan vertikalnya adalah Q. Nah, Q ini nggak boleh ya. Nggak boleh dikalikan dengan H. Karena Q itu nilainya akan sama dari paling atas permukaan sampai ke bagian bawah dari urukan yang kita tinjau. Berbeda dengan berat volume ya. Kalau berat volume kan dikalikan dengan dikalikan dengan kedalaman. Kalau ini mah enggak gitu ya. Jadi tetap aja Q. Makanya bentuknya kan kotak ya. Kotak terus. Q kali berat volume kali H1. Berarti kalau tegangan aktif A tinggal dikalikan dengan KA. Ya kan? Nah, di sini ya. KA kali Q KA dikali dalam kurung
Q ditambah berat volume kali H1. Atau KA Q ditambah KA berat volume H1. Kemudian pada kedalaman H sampai ke bawah, artinya sudah mulai ada air di sini. Q KA tetap, berdasarkan gambarnya juga ya, tetap Q-nya aja, ditambah, sudah disampaikan sebelumnya, bahwasannya tegangan yang ada di atas di H1 itu akan terdistribusi sampai ke kedalaman H dengan nilai yang sama. Makanya di sini berat volume kali H1. Kemudian kita akan menghitung pengaruh berat volume saturated ya. Yang di bawahnya berarti berat volume efektif. Berarti bukan saturated tapi kita pakainya efektif. Berat volume efektif sama dengan berat volume saturated dikurangi berat volume air, water ya. Pengalinya bukan H1 lagi tapi H2. Nah, di sini kita anggap KA-nya sama ya. Bagian atas sama bagian bawah, sehingga langsung kita kalikan berat volume tegangan aktif sama dengan KA, langsung KA ya. Kalau misalkan itunya berbeda KA-nya, maka seperti materi pekan lalu dipisahkan ya. Jadi tidak bisa digabungkan, bentuk gambarnya pun seperti yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Oke, seperti itu. Berarti ini ya, mencari tegangan adalah KA kali Q ditambah berat volume KA kali kurung Q ditambah berat volume kali H1 ditambah berat volume efektif dikalikan H2 kurung lagi. Ini bagian yang selain karena air pori ya. Karena ini terendam air, maka ada juga pengaruh air pori. Rumusnya adalah tegangan sama dengan tegangan vertikalnya sama dengan tegangan water ya. Maaf, pori. U. Berat volume water kalikan H2. Dari gambar kita tahu arah panahnya juga, maka dia saling menjumlahkan ya. Kalau kita gabung, bentuk tegangannya jadi seperti ini ya. Terpecah jadi gini, udah tahu ya dapat dari mana. Saya harap udah pada paham. Ini sama aja kayak sebelumnya, cuma bedanya sekarang ada Q-nya aja, bedanya itu aja. Maka P total keseluruhan adalah PA sama dengan, kita buat bentuknya berarti apa ini? Berarti ada persegi, coba ya saya gambarkan. Berarti kita ada empat bangun ya. Ada 4 bangun. Yang pertama ada persegi akibat Q ya. Akibat beban yang di atasnya tadi. Jadi yang persegi ini. Ini kan berarti KA kali Q kali H persegi ya. Kemudian yang kedua adalah segitiga yang ini. Oke, saya ini kan dulu. Saya ulangi ya, yang pertama adalah karena ini yang pertama persegi ya. Yang kedua adalah segitiga yang ada di atas di H1. Ini segitiga yang kedua. Kan? Kemudian yang ketiga adalah persegi. Itu yang ini. Persegi. Yang keempat, ada segitiga lagi yang di ujung sini ya. Makanya dikali setengah ya. Kalau di ujung ini berarti gabungan antara air pori sama akibat berat volume yang saturated ya, yang di bawah permukaan air.
Nah, ini yang keempat. Ya. Ini maaf ya ketutup sama rumus. Seperti itu. Kita ganti warnanya biar beda-beda. Oke. Ya, seperti itu. Berarti ini nomor 1 yang ini. Ini, yang ini. Kan? Kemudian ini, yang ini. Kemudian yang ini. Ini. Yang terakhir. Oke. Itu ya berarti ya pembagiannya dari situ. Oke. Ini adalah untuk kondisi tanah aktif, kondisi aktif ya. Gimana kalau kondisi pasif? Sama aja ya. Cuma bedanya pengalinya bukan KA lagi tapi KP. Ya. Sama ya, berarti sama aja. Caranya sama, cuma bedanya pengalinya adalah KP. Bentar saya tes dulu. Masih nyala. Oke, itu adalah untuk kasus yang pertama ya, untuk pertemuan hari ini. Kemudian kita masuk kasus yang selanjutnya, kasus ketiga ya, kalau digabung sama pertemuan sebelumnya. Kasus yang ketiga adalah apabila kita menemukan urukan di belakang tembok atau backfill tanah berkohesi dengan permukaan datar. Ya. Tembok tanahnya berkohesi dengan permukaan datar. Berarti ada kohesi. Dimana Anda perlu ingat kembali ya, kalau kohesi itu kan menahan tekanan yang ke samping ya, keluar gitu ya. Jadi dia nanti arahnya berlawanan ya dengan arah tegangan akibat berat volume maupun pori. Karena dia sifatnya justru menahan ya kohesi itu untuk keluar, tegangannya untuk keluar. Pertama kita masuk ke kondisi aktif. Kenapa dipisahkan di sini aktif dan pasif? Karena kalau Anda coba buka lagi, membuka materi sebelumnya di pekan lalu, bahwasannya kalau kohesi pada kondisi aktif itu dia mengurangi ya. Karena kan arahnya berlawanan tuh. Kalau kohesi kan ke dalam. Kalau kondisi aktif dia semakin menjauhi urukan ya kan. Tapi kalau kondisi pasif kebalikannya ya. Kondisi pasif itu berarti ke dalam, berarti kohesi itu justru menambah. Artinya arahnya sama seperti itu. Oke, kita coba ini ya menganalisanya. Ini contoh ada sebuah kasus ya, backfill tadi. Dia berkohesi ceritanya di sini ya.
Kita akan mengecek ya, berapakah tegangan aktifnya. Oke, yang pertama kedalamannya adalah H. Maka tegangan aktif ya, itu sama dengan, kalau tegangan vertikalnya kan pasti ya, berat volume kali H. Kalau aktif berarti kalikan KA, yang ini. Cuma di sini, nah yang ini ya, ini akibat berat volume itu yang ini. Kemudian ada namanya kohesi. Kohesi itu bentuknya hampir sama ya. Jadi dia tidak berpengaruh, artinya tidak terpengaruh oleh kedalaman. Seperti tadi yang Q atau beban Sarges itu, dia tidak berpengaruh ya, tidak terpengaruh oleh kedalaman. Jadi nilainya ya dari permukaan tanah sampai ke paling bawah ya sama terus, makanya bentuknya kotak. Ya kan? Dari awal dia sudah memberikan tegangan. Berbeda kan akibat berat volume, karena dia terpengaruh oleh kedalaman. Semakin dalam maka semakin besar. Nah, cuma bedanya kalau tadi KA itu menjumlahkan, jadinya kan ditambah. Kalau di sini dia arahnya berbeda. Coba Anda lihat ya, arahnya berlawanan ya. Kalau ini kan ke kiri, kalau yang akibat kohesi, arah gayanya atau tekanannya ke kanan. Berarti kayak gini saling apa? Saling disuperposisi ya. Jadi kalau kita gabungkan antara gambar segitiga ini dengan gambar apa ini namanya? Persegi ini, maka bentuknya akan seperti ini. Coba saya ilustrasikan bentuknya. Ini kan segitiga. Saya potong dulu aja. Ini kan segitiganya. Kita gabungkan dengan, ini kan akibat berat volume ya, dimana tergantung kedalaman. Kita gabungkan akibat kohesi. Kita superposisikan namanya ya. Oh ini tadi nggak kayak, ini teh arah panahnya nggak ikutan ya. Nah saya kita superposisikan. Nah. Ya. Maka akan beririsan ya. Beririsannya di mana di sini? Gimana ya gambarnya? Kalau pakai ini mah gampang ya, pakai apa namanya? Papan tulis. Ini di sini. Saya tebelin ya. Kelihatan nggak mana yang saling bertemu, artinya saling menutupi. Itu adalah bagian ini nih, saling menutupi. Ini kemudian mana lagi? Yang saling bertemu ya. Karena kalau saling bertemu dengan nilai tegangan yang sama, maka kan saling menghilangkan. Jadi
hilang. Atau kalau kita belajar tentang gaya, superposisi gaya ya, kalau dua gaya arahnya berlawanan dan nilainya sama, maka dia saling menghilangkan. Nah, berarti yang saya gambar kasih warna oranye ini artinya apa? Dia hilang. Karena dia bertemu antara tegangan akibat kohesi sama tegangan akibat berat volume. Nah, cara ngilanginnya gimana? Saya coba gambarkan di Paint aja ya. Kalau di Paint mah bisa dihapus. Oke, coba saya. Coba kita hapus bagian yang warna oranye ini. Kalau dulu offline mah tinggal pakai penghapus gitu ya. Coba ya. Maaf ya nggak rapi. Ini dihapus yang ini. Jadi bentuknya tinggal ini. Ya. Jadi kalau kita pindahkan ke sini, jadi bentuknya sisa ini. Coba saya rapikan lagi. Nah, ya. Nah, seperti ini ya. Sama seperti ini kan? Cuma arah gayanya berbeda, arah ininya. Ya, yang bawah panahnya yang atas panahnya ke kanan, yang bawah berarti panahnya ke kiri. Saya copy aja dari sini ya. Balik ya. Nah, seperti itu ya. Berarti yang atas, kalau kita lihat, yang menang kan C-nya ya, akibat C. Berarti arahnya ke kanan gayanya. Yang bawah, yang menang adalah yang akibat berat volume, dia ke kiri. Jadi dari situ ya, gambar ini tuh diperoleh dari superposisi antara dua gaya atau dua tegangan tadi.
Jadi menghasilkan bentuk seperti ini. Nanti ada juga loh di mata kuliah mekanika bahan lah. Hampir sama ya, sebenarnya nggak cuma air aja ya, di semua struktur sipil juga nanti akan menemukan seperti itu. Superposisi. Jadi ini udah rumusnya ini ya, Ka berat volume kali Z min. Kenapa min? Karena ini berlawanan ya, 2C akar Ka. Jadi kita bisa menentukan pada kedalaman berapakah tegangan ini 0 itu adalah dari persamaan ini. Jadi dipindah ruas. Z0 sama dengan 2C akar Ka harusnya ya, per Ka kali berat volume ini. Panjang sih ya. Cuma nanti endingnya hasilnya seperti ini aja ya. Seperti itu. 2C akar Ka per Ka kali berat volume. Cuma kan akar Ka dibagi Ka yang bawah ya, akar Ka. Karena kan Ka itu dari akar Ka kali akar Ka. Jadi bisa dicoret akar Ka-nya. Jadi tinggal yang di bawah. Dari situ ya. Udah tinggal dipakai aja rumusnya. Kalau nggak paham nanti boleh ditanyakan. Mencapai dari mana ya. PA sama dengan tinggal bentuknya. Ini kan bentuknya segitiga. Maaf. Pakainya yang ini aja ya. Berarti 2 segitiga setengah Ka berat volume kali H kuadrat itu berarti yang ini, segitiga. Dikurangi persegi ini. 2C akar Ka. Jadi jangan pakai yang ini nanti. Boleh sih, cuma ini aja pengalinya Z0 kali ini. Lebih panjang ya, lebih panjang. Kecuali kalau di titik tertentu ditanyakan, ya pakainya yang itu. Di situ ya, berarti rumusnya. Itu kondisi aktif. Terus bagaimana kalau kondisi pasif? Kalau kondisinya pasif, maka dia tidak mengurangi tapi menjumlahkan, menambah. Seperti kasus tadi ya, beban di atasnya. Nah, lihat gambar, coba lihat ya. Karena arahnya sama-sama ke kiri ya. Kalau pada pasif, arahnya sama ya, arah itunya sama, sehingga pada kedalaman 0 2C akar Kp, kedalaman H, maka tegangan pasifnya adalah Kp kali berat volume kali H, berarti yang ini, ditambah 2C akar Kp. Nggak dikalikan H ya, karena ingat kohesi, beban, charge itu tidak dipengaruhi oleh kedalaman. Sehingga PP-nya adalah, ini bentuknya persegi dan segitiga. 2C akar Kp kali kedalamannya adalah H. Yang ini ya. Kemudian ditambah Kp kali berat volume kali H. Kali H lagi kali setengah karena segitiga. Berarti yang ini. Ya. Berarti ini punyanya segitiga yang ini persegi yang ini. Oke, bisa dipahami ya. Kita masuk ke contoh soal ya. Kita masuk ke contoh soal. Ini adalah PP. Mana ini? Suatu tembok penahan dengan urugan yang terdiri dari tanah lempung lembek dan jenuh seperti ditunjukkan dalam gambar berikut 1018A berikut. Untuk keadaan tanah urugan yang andren itu maka sudut geser internalnya 0 atau friksinya 0. Jadi ini kondisinya dia tidak teraliri oleh air ya, andren.
Tentukan kedalaman maksimum dari retak yang disebabkan oleh penyusutan tanah. Berarti Z0-nya maksudnya. Ditanyakan berapakah nilai Z0-nya. Yang kedua, PA-nya. Berarti gaya aktif sebelum retak terjadi. Dan PA setelah retak terjadi. Oke, ini soalnya diketahui ada ya kedalaman 6 meter, berat volumenya 15,72, friksinya 0. Kohesinya adalah 16,77 kN per meter persegi. Jadi beda ya, satuan antara berat volume sama kohesi. Karena di sini friksinya 0, maka KA kan rumusnya tan kuadrat friksi ya. Tan 0 itu kan 1. Maka nilai KA-nya adalah 1. Berarti boleh nggak dimasukin akar KA? Karena kan akar KA ya 1. Semua bilangan dikalikan 1 hasilnya tetap aja. Jadi boleh nggak dimasukin ya. Maka C sama dengan C, undrained ya. U itu artinya undrained. Sehingga, tegangan aktifnya itu sama dengan berat volume kali Z. Harusnya kan dikali KA, cuma di sini karena KA-nya nilainya 1, nggak apa-apa, nggak usah dimasukin ya. Masukin juga nggak apa-apa. Nah, hasilnya juga sama aja, karena kan pengalinya 1 dikurangi min 2CU akar K. Harusnya kan gitu ya. Cuma ya nggak usah, nggak apa-apa, nggak dimasukin. Seperti itu, maka tegangan aktif di kedalaman 0 adalah, karena nilai CU-nya kan juga 0 ya. Nilai CU-nya, bukan nilai CU. Kedalamannya kan 0 ya. Maka berat volume kali kedalaman 0 ya berarti ini 0. Berarti tinggal min 2CU. 2 kali kohesinya 16,77. Hasilnya adalah negatif 33,54. Kenapa ini ada tanda negatif? Tanda negatif itu artinya dia berlawanan arah gayanya. Ya. Kan kalau yang akibat berat volume, arah gayanya ke kanan nih. Kalau akibat ini seperti yang tadi ini. Ke kiri, maaf, kebalik ya. Berarti ini arahnya, gayanya ke sini. Coba saya tambahkan. Makanya kenapa negatif ya? Artinya kalau negatif itu berlawanan arah. Nah, oke. Ya, negatif. Paling bawah berarti lawannya ya arahnya. Nah. Seperti itu ya. Oke, berarti ketemu ya. Di Z0, berarti paling atas, itu nilainya 33,54. Negatif berarti arahnya gayanya berlawanan dengan yang di bawahnya. Kalau pada Z 6 meter berarti berapa? Rumusnya adalah yang ini aja tetap ya. Berat volume kali Z, 15,72 kali 6 dikurangi 2CU. Ketemu 60,78. Berarti yang di bawah di sini. Kilonewton per meter persegi. Satuannya ya. Nah, kita ingin tahu pada kedalaman berapakah mulai mengalami keretakan ya.
Nah, berarti kita cari Z0-nya. Z0 inilah. Ini berapa ya? Rumusnya adalah tadi ya. Z0 sama dengan, ini bukan 2 ditambah tapi 2 kali ya, maaf. 2 kali, salah tulis. Dua kali ya, CO dibagi berat volume. Ketemu pada kedalaman 2,13. Kalau Anda menggunakan grafis pun pasti hasilnya juga sama ya. Berarti kalau Anda ini dibuat skalatis 6 meter, misalkan kalau di ini kita tulis 6 cm atau 12 cm, ini juga sama. 33,54 ya, nanti hasilnya juga sama. Kurang lebih sama. Pasti akan berpotongan di kedalaman 2,13 meter. Oke, kita masuk ke pembahasan soal bagian yang B. Berapakah nilai PA sebelum penyusutan terjadi? Ya, tinggal masukkan rumusnya ya. PA, tadi kan rumusnya yang ini pakainya. PA ya, yang ini rumusnya. Setengah KA kali berat volume kali kuadrat min 2C akar KAH. Cuma di sini kan tadi karena KA-nya itu nilainya 1, ya boleh nggak usah dimasukkan ya. Intinya di skip KA-nya karena nilai KA-nya 1. Setengah kali berat volume kali H kuadrat, oke, min 2CU kali H. CU-nya nambah 7 kali H-nya. Jadi ketemu nilainya PA sebelum terjadi keretakan. 81,72 kilo Newton per meter. Bentar ya. Oke, tadi adalah, nah, kalau yang dikatakan sebelum retak akibat penyusutan tanah, artinya kita menghitung ini secara keseluruhan. Berarti kita menggabungkan antara yang bentuknya persegi tadi ya. Bentuknya persegi. Ini arah ke kiri, ke kanan, kemudian sama segitiga. Jadi gaya secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan dari atas sampai ke bawah. Nah, kalau kasus yang B ditanyakan itu adalah setelah setelah retak. Kalau setelah retak berarti maksudnya adalah yang ditanyakan itu berarti cuma yang ini aja yang bawah. Setelah retak tuh artinya segitiga yang bawah aja ya. Yang ini aja maksudnya. Nah, saya bawa dulu ke ini ya, coba copy ya. Yang namanya setelah retak itu tuh maksudnya ya ini. Nah, yang namanya setelah berarti yang ini ya. Nah, cuma ini aja segitiga ini. Nah, segini aja maksudnya. Akibat penyusutan ya. Berarti kan ini bentuknya segitiga, berarti setengah kali alas. Setengah atau kali tinggi. Tingginya berarti berapa? 3,87 dapat dari mana? Dari 6 dikurangi 2,13 dikali alasnya 60,78. Ketemu 117,6 kN per meter.
Ya, ini cara cepat. Atau juga kalau ini ke persamaan yang lebih panjang ya, di persamaan, tapi tidak saya terangkan ya, berarti kita skip aja ya bagian ini ya. Kita skip saja. Udah, ini aja. Seperti itu. Terus sudah ya. Kemudian kita masuk ke kasus yang kedua. Suatu tembok penahan dengan permukaan licin seperti ditunjukkan gambar 10-19A di bawah ini. Sekarang PP pasifnya ya. Ada kohesi, kemudian ada Q-nya juga. Kalau tadi kan yang ditanyakan aktif, kalau sekarang soalnya ini adalah pasifnya. Dan tentukan titik tangkapnya. Maka pertama adalah kita cari KP-nya dulu, karena kan friksinya diketahui ya. Jadi bisa dicari KP-nya, ketemu 2,56. Rumusnya jangan sampai kebalik ya, antara mencari KP sama KA. Kemudian kita cari tegangan pasifnya, berarti KP kali tegangan vertikal. Rumusnya kan itu ya, menjumlahkan ya, jadinya menjumlahkan. Nah, kalau di sini ada double berarti ya, ada tambahan akibat Q, ada tambahan juga akibat kohesi. Ya kan? Di kedalaman 0. Akibat berat volume gimana? Ada juga, cuma kan kalau kedalaman 0 ya, berat volume, akibat berat volume kan 0 juga. Ya. Makanya pada kedalaman 0, tegangan vertikalnya adalah KP ya, kali berat volume vertikal. Karena kan berat volume vertikalnya adalah Q. Ya kan? Karena pada kedalaman 0, berat volume vertikal, ini kenapa 10? 10 dapat dari mana? 10 itu karena nilai Q-nya 10. Karena kan tadi kita pakai rumus yang ini. Yang pasif ya. Pada kedalaman 0, ya, pada kedalaman 0, maka tegangan vertikal yang ini aja. Sama sih. Pada kedalaman 0, tegangan vertikalnya berarti Q aja. Kecuali tegangan aktif. Kalau aktif ya, KA kali Q. Atau tegangan pasif, KP kali Q. Kalau di sini kan karena tegangan vertikal aja, berarti belum dikalikan dengan KA maupun KP. Jadi dari situ ya. Pada kedalaman 0, tegangan vertikalnya adalah 10. Oke. Berarti KP kali tegangan vertikal 10 aja. Kenapa nggak dikalikan berat volume kali H? 0 hasilnya. Kenapa? Karena kedalamannya adalah 0 juga. Pada kedalaman 0. Ya. Ditambah 2 akar KP. Ingat tadi kohesi dan beban charge itu tidak dipengaruhi oleh kedalaman. Jadi meskipun di kedalaman 0 atau di permukaan, maka tetap ada nilainya. Oke, 2C, C-nya diketahui. Masukkan aja ya, 51,2 kN per meter persegi. Oke, di sini. Berarti persegi ini itu adalah tegangan akibat siapa? Akibat kohesi dan beban Q. Digabung ya. Jadinya seperti ini. Kemudian kedalaman 4 meter. Kedalaman 4 meter berarti ya yang atas ini, ya kan? 10 tambah 4.
10 ditambah, maaf, 10 ditambah tadi ini ya, 4 kali 15 pada kedalaman ini kan berarti ditambah berat volume dikalikan dengan, sebentar, pada kedalaman meter 10 ditambah berat volume kali ini ya. Oh, tegangan vertikalnya iya. Karena kan tadi pada kasus ini berarti kasus yang ini ya. Kp berat volume kali H ditambah 2J akar Kp. Berarti ini tinggal ditambah Q. Oh, ini berarti dipisahkan ya. Berarti yang atas dulu. Berarti tegangan pasif itu sama dengan tegangan vertikal kali Kp. Saya tulis dulu aja ya, berarti ya di sini. Ini tegangan vertikal kali Kp. Tapi di sini kan nggak ada setengah, ini kan artinya tegangan vertikal ya. Atau pakai yang atas ini. Ya, Kp kali H. Oke, terus saya tulis 2J ya, dapat dari mana ya? Masih bingung. Berarti ini tuh tegangan P sama dengan Ka tegangan P sama dengan, kok ganti ya? Tegangan P sama dengan Kp kan dikali tegangan vertikal kan. Vertikal ya kan, ditambah 2 kali 8 ini apa? 2C akar Kp. 2C akar. Nah, ini akar gimana? Ya udah 2C akar Kp aja ya. Atau 2,56. Kp pangkas setengah ya, saya buat pangkas setengah aja. Kan sama aja akar ya, karena harus ribet cari itunya. Oke, dari situ ya kita masukkan ke bawahnya. Ketemu dari situ ya. Berarti ketemu 204. Totalnya ini 204. Terus ini 153 dapat dari mana? 153 itu adalah nilai ini aja. Bukan. Nah, 153 itu adalah 0,6 dapat dari mana nih? 153,6 itu dapat dari, karena kan ini yang Kp kali berat volume vertikal ini kan gabungan ya antara yang persegi sama segitiga. Yang bisa digabungkan ya dengan segitiga sama segitiga, ya kan? Makanya panjang ini dapat dari mana? Ini dapatnya dari sini. 153 itu dapat dari mana? Dapat dari 204,8 dikurangi dengan 51,2. Itu kan punyanya itu doang ya, akibat Kp. Temu 153.
Oke. Garis itu ya, berarti ya cuma 3,6. Jadi menentukan total gayanya berarti gimana? Ya persegi ini kan persegi. Berarti 51,2 kali tingginya berapa? 4. Ini persegi 3. Alas kali tinggi bagi 2. Setengah kali 4 kali 153,6. Ketemu PP. PP itu keseluruhannya ya. PP keseluruhannya itu adalah 512 kN per meter. Pertanyaannya, di manakah PP itu bekerja? 112 ini letaknya di mana? Maka kita menggunakan mencari sumbu beratnya ya. Rumusnya dapat dari mana? 25,6. Dapat dari mana 25,6 itu? Ya ini ya. Sebentar. Oke, kita akan menentukan letak gigi tangkap. Kita lihat, pertama dia bentuknya persegi. Berarti sebesar berapa ini? 51,2 atau diperoleh dari 25,6 sama 25,6 ya. Yang ini tadi. Atau boleh langsung 51,2 kali. Kalau persegi, sumbu beratnya di mana? Di tengah-tengah persegi itu. Persegi kan di tengah-tengah. Satu-satu ya ini ya. Kebalik. Persegi itu di tengah-tengah. Kalau segitiga berarti setengah kali 2-nya ya. Setengah kali alasnya 153,6, kemudian dikalikan tingginya 4, terus letaknya di mana? Kalau segitiga itu adalah di sepertiganya. Nah ini 4/2 dapat dari mana? Tadi ini kan ini luas, berarti luas kali apa namanya? 25, saya ulangi ya, 25,6 tambah 25,6 itu 51,2 yang ini. Kali tingginya berapa? 4. Kalikan setengahnya dari 4, yaitu setengahnya yaitu di sini. Dia letaknya di setengah. Gitu maksudnya. Kalau yang ini yang bawah, yang sebelahnya segitiga. Bentuk segitiga itu kan alas setengah kali alas kali tinggi ya. Nah, berarti setengah alasnya 153,6, tingginya adalah 4. Kemudian dikalikan dengan sepertiga dari 4. Jadi 4/3. Dibagi total luasnya. Total tegangannya tadi berapa? 212 ya per 18. Jadi setelah dihitung ketemu 1 meter ya. Itu aja mungkin ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.